rekan, baik lagi dari Triboy Channel, cerita ojol, ojol punya cerita. Kali ini kita bakal dikit-dikit bincang-bincang dengan pendirinya URC Rescue Godams, Bang Anda Fadli dan Bang Anda Agam Jubir. Selamat siang, Bang. Ya. Senyum lah, Bang. Iya. Serem kali. Serem kali orang ini, geng. Sebagai pertanyaan pertama, Bang, apa sih tujuan diberdirikannya URC Rescue Godams? Siapa yang menjawab? Terserah lah. Nggak mungkin aku yang jawab kan? Iya. Fadli lah kasih tahu orang. Oke, Bang Fadli. Jadi awalnya ya berdirinya URC Rescue Godams itu terpanggilnya jiwa kemanusiaan kita ketika pada masa itu banyaknya korban laka lantas tapi terabaikan, sementara jaminan dari PT Gojek sendiri tidak ada ya. Jadi kita mencoba membangun sebuah wacana untuk membantu rekan-rekan ojol, terutama waktu itu rekan-rekan driver Gojek, karena pada masa itu puluhan ribu driver Gojek di Medan ini setiap harinya terjadi korban laka lantas, bahkan tidak jarang yang mati dengan sia-sia tapi tidak ada yang mengabaikan. Terlepas Kepedulian berarti, Bang, ya? ya kepedulian sosial, berangkat dari itu kita coba membangun tim URC. Kebetulan pada saat itu akan diadakannya ambulan di kota Medan, tapi pada masa itu ada beberapa kota yang akan mengajukan diri untuk pengadaan ambulan. Yang pertama itu Palembang, yang kedua Bengkulu, yang ketiga Medan. Jadi mereka menjajaki mana yang lebih prioritas, ya, mana yang lebih prioritas. Pada saat itu kita adakan diskusi atau pertemuan dengan manajemen terkait pengadaan ambulan. Kita hadir di situ. Kebetulan Godam pada saat itu punya suara mayoritas, ya. Ada beberapa komunitas kecil yang dihadirkan, tapi masih suara kita yang didengarkan karena tujuan kita adalah mulia untuk membantu rekan-rekan yang menjadi korban laka lantas, ya. Banyaknya pada saat itu aliansi, tapi tidak satupun yang mempunyai URC Rescue, gitu ya. Jadi terpanggil jiwa itu, terpanggil untuk membantu rekan-rekan, ya. BPJS pada saat itu ada, bukan BPJS ya, apa namanya, pasar polis, tapi tidak bisa mengcover dan tidak bisa menghandle kawan-kawan yang ketika terjadi laka di jalan ya udah dibiarkan, kalau mau bawa sendiri, ya. Tapi alhamdulillah, ya, dengan mimpi kita akan diadakannya tim URC dan itu berhasil. Jadi korban-korban laka lantas dengan banyaknya komunitas yang berhimpun di dalam aliansi Godam ini, kurang lebih 73 komunitas, ya. Dan sampai hari ini udah berusia 2 tahun untuk lebih matang baik dalam penanganan korban laka, yaitu driver Gojek dan driver ojol lainnya, ya. Karena kedepannya kita tidak lagi memandang satu aplikasi tapi semua, dan masing-masing setiap aplikasi mempunyai drivernya sendiri. Kalau bisa, ya, harapan kami berdua kedepannya Godam juga udah bisa punya ambulan sendiri yang mampu mengangkat mitranya, ya. Nggak usah yang mengangkat Keluarganya? ojol-ojol. Oke. Di Sumatera Utara khususnya. Aku tangkap berarti pesannya dari Bang Fadli tadi, URC Rescue Godam lah yang berperan dalam pengadaan ambulan dari aplikasi GJK tadi. Yep. Oke, ada tambahan dari Bang Agam? Ya, saya untuk melanjutkan dari apa yang disampaikan Fadli mengenai hadirnya ambulan Gojek, ya, di Kota Medan tahun 2019, ya. Tidak mudah untuk menghadirkan unit ambulan, walaupun Kota Medan termasuk salah satu kota yang menjadi primadona dan sumbangsih keuntungan terbaik, namun bukan menjadi jaminan kita mitra Gojek pada saat itu
bisa langsung menghadirkan, butuh proses. Proses Bang ya. Ya, butuh proses dan protes lagi, ya. Protes dari kota-kota lain di Sumatera, terutama Palembang ya. Ini Palembang juga Ya, termasuk kota besar ya. Iya, Palembang, Pekanbaru ya, termasuk Lampung sendiri. Nah, pada saat itu kita berupaya terus untuk, istilah dari kita sebenarnya bukan mempressure ya. Karena memang kita menuntut hak kita sebagai mitra pada saat itu atas tanggung jawab ya pihak aplikasi sebagai jaminan ataupun perlindungan kepada mitra driver selama bekerja di jalan raya. Menjadi korban laka. Seperti ya kita utarakan tadi, begitu banyak korban kecelakaan yang selama ini tidak tertangani dengan baik. Ya, jadi hanya spontan kawan-kawan komunitas melalui teman-temannya ya di internalnya membantu seadanya tanpa mengetahui bagaimana proses evakuasi yang baik, penanganan yang baik. Ini perlu adanya satu unit ambulan menindaklanjuti evakuasi dari kawan-kawan komunitas tadi. Tadi kan pertanyaan pertamaku, tujuan tadi berdirinya URC Rescue Godam. Bahkan Abang berdua menambahkan dengan ambulan tadi. Apakah tujuan berdirinya URC Godam ini berdekatan atau sepakat dengan adanya ambulan itu? Memang harus beriringan gitu. Begini, URC sendiri dulu berdiri atau langsung dengan barengan dengan ambulan gitu? ada atau tidak adanya ambulan pada saat itu hadir di Kota Medan, URC Rescue Godam tetap berjalan ya dengan berbagai koordinasi dan strategi kita membantu kawan-kawan agar kecelakaan yang diterima rekan-rekan driver bisa ditindaklanjuti oleh medis. Bagaimana caranya? Pada saat itu yang memungkinkan adalah membawa ke klinik atau rumah sakit terdekat. Nah, namun hal-hal yang lain kan juga tidak menjamin keberlangsungan nyawa kawan-kawan ketika klinik yang akan dituju jauh dari lokasi kecelakaan. Nah, itu TKP pasti ya, TKP. Nah, yang kedua, kehadiran URC Rescue Godam tidak ada kaitannya juga dengan kehadiran ambulan. Ini perlu kita jelaskan kepada kawan-kawan ojol ya, bahwasanya unit ambulan itu bukan punya URC Rescue Godam. Ya, Tapi dengar, kalau kalian katakan URC Rescue Godam berperan dalam menghadirkan ambulan Gojek, itu benar ya, ditambah support kawan-kawan walaupun hanya mensupport dalam doa ya kan. Pada saat itu penuh sebenarnya proses ya, dinamika luar biasa. Teman-teman kita tuh sampai dibully macam-macam bahwasanya ini URC ini punya Godam katanya. Padahal Godam sendiri hadir untuk membantu kawan-kawan. Kalau saat itu tim ambulan langsung hadir dan di mana-mana memang ada URC Godam, itu memang kenyataan yang tidak terbantahkan, di mana-mana kita ada. Ya, di berbagai shelter dari mulai Lubuk Pakam sampai Istabat. Kawan-kawan ada. Kecelakaan yang mendadak hadir, kadang satu hari bisa 4 kali. Kalau nggak membutuhkan kehadiran ini tiba-tiba dekat dari lokasi itu untuk mencapai lokasi laka, sangat tidak baik untuk keberlangsungan ya atau cedera yang dialami kawan-kawan tadi yang mendapati kecelakaan lah. Enggak, satu lagi tambahan ini teman-teman ya. Jadi di sini saya rasa kita memanfaatkan banyaknya shelter-shelter yang ada di Godam yang mampu mengcover semua lokasi atau wilayah di Kota Medan. Ya, dengan banyaknya shelter-shelter Godam itu mempercepat penanganan korban laka. Jadi hari ini 73 komunitas yang ada di Godam sendiri inilah yang sangat membantu ya, yang sangat membantu. Tapi yang masih kita apakan adalah keterampilan kedua setelah keterampilan pertama kemarin, pelatihan untuk penanganan korban laka udah dilakukan. Selanjutnya adalah untuk mengadakan pelatihan ke menangani korban laka. Jadi supaya kenapa ini kita percepat? Kemarin itu juga dari sebelum adanya ambulan, kawan-kawan di URC Godam ini sudah ada, cuma lagi pada saat itu belum menggunakan seragam seperti sekarang. Atribut ya? Masih belum menggunakan atribut. Jadi tidak ada pembeda antara ketika kawan-kawan menangani laka terjadi di lapangan, kawan-kawan URC Godam sama driver biasa itu sama kelihatannya. Karena apa? Masih seragam atribut Gojek saja. Ya, makanya kita percepat pengadaan atribut waktu itu untuk menjadi pembeda. Mana sih kawan-kawan URC? Jadi
ada seperti yang dikatakan Bang Agam tadi, ada atau tanpa ambulan kita tetap bekerja. Ya, bahkan kedepannya bisa jadi kita URC Godam ini nanti mandiri. Iya, join dengan Ya, yayasan, mandiri LSM. tidak lagi tergantung sama siapapun. Iya. Karena apa? Tujuannya misi kemanusiaan. Ya, bisa jadi juga kedepannya URC Godam ini membantu masyarakat umum. Iya kan? Bisa berkembang jadinya Bisa Bang ya. berkembang dengan Oke. itu insya Allah ke depannya. Ya, program ke depan. Ya. Program ke depan ini kita sampaikan kepada publik. URC Rizky Godam ya, sesuai dengan namanya URC, kita sudah bertindak sesuai dengan koridor kita selama ini. Nanti kita akan bentuk divisi rescue-nya ya. Rescue ini berbeda dengan unit URC karena rescue ini lebih dia kepada tindakan penanganan pertolongan pertama. Rescue. Rescue ya. Oke. Nah, rescue ini juga nanti kita akan libatkan dalam berbagai penanganan bencana alam, ya, bencana alam ataupun perlunya relawan-relawan yang dibutuhkan sebagai tenaga cadangan apabila pemerintah membutuhkan kehadiran tambahan tenaga untuk membantu evakuasi bencana alam dan sebagainya. Jadi ke depan kita akan terus membangun kerjasama dengan Basarnas, BNPB, dan elemen-elemen pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam. Untuk 2 tahun terakhir Bang, ada nggak kriteria sendiri sebagai personil URC Ada dari pendiri gitu? personilnya personil untuk syarat mutlak untuk menjadi anggota URC adalah orang yang berani berbuat ikhlas. Ya, orang yang berani berkorban. Cuman itu aja syaratnya. Ya, ikhlas dan berani berkorban. Ikhlas dan berani berkorban. Ya, gitu. itu syarat mutlak untuk menjadi seorang URC Rizky Godam. Kemampuan diri Bang. Kemampuan diri itu akan bisa ditempa dengan diadakannya pelatihan-pelatihan. Ketika udah ikhlas dan ikhlas dan berani berkorban, untuk kemampuan yang pertama akan diajari sama yang lebih dahulu menjadi WRC. Yang kedua, kita akan upayakan terus diadakannya pelatihan-pelatihan supaya kawan-kawan ini lebih tahu apa yang harus dikerjakan pada saat di lapangan terjadi laka lantas, ya, atau mengantisipasi perbuatan kriminal dan lain-lain. Jadi akan banyak kita kerjasama dengan pihak kepolisian, BNPB seperti yang dikatakan Bang Agam tadi. Ada temannya Bang? Ya. Syaratnya gitu? Benar yang dikatakan Fadli, dan ini memang mutlak, tidak hanya URC kita ojol ya. Relawan kemanusiaan, ketika dikatakan relawan berarti dia rela turun tanggap ke lapangan. Ya. Ya, relawan kemanusiaan berarti dia harus menyelamatkan manusia, ya, atas jiwa kemanusiaan yang terpanggil tadi, dan dilakukan dengan penuh hati ikhlas dan bertanggung jawab. Makanya slogan kalian itu URC Rizky Godam, ya, pantang pulang sebelum kondusif, itu kita sematkan dan merupakan salah satu tanggung jawab moral sebagai seorang personil URC Rizky Godam. Jika belum siap, jangan coba-coba bergabung. Wah, jadi kawan-kawan nih, kalau belum siap katanya tadi ikhlas dan apa Bang? Bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab, jangan coba-coba bergabung di URC Rizky Godam. Di acara yang kedua tahun ini Bang, 2 tahun sudah berarti berjalan URC Rizky Godam. Apa sih tantangan terberat dari pendiri sendiri gitu? Tantangan Terhadap terberatnya adalah membangun sebuah tim yang solid dan menyatukan persepsi bahwasannya kita semua adalah sama dalam misi yang sama. Ya, itu yang paling sulit. Jadi makanya tadi kalau orang pinter itu gampang dicari, tapi menjadi sebuah tim, ya, macam pernah kita lihat satu tim Real Madrid. Ketika tim itu banyak bintang, akhirnya opak KP terseok-seok di sebuah liga. Cari nama sendiri ya? Ya, karena masing-masing ingin mencari main skill sendiri, menunjukkan itu. Sebenarnya itu kita tidak perlu, ya, tonjolan-tonjolan personal, tapi yang kita perlukan adalah tonjolan secara tim, secara kolektif, ya. Membangun sebuah tim itu bukan pekerjaan mudah, itu yang tantangan terberat. Menyatukan persepsi, menyatukan visi misi, bahwasannya untuk apa mereka berada di tim URC ini sendiri. Ya, itu yang akan kita yang pekerjaan yang paling berat
dan merubah cara berpikir, pola pikir seseorang itu bukan pekerjaan mudah, karena ya semua hari ini iya, besok entah gimana mana lagi, karena masih kita bukan format seperti komputer. Masing-masing manusia punya konsep pemikiran sendiri-sendiri. Itulah yang harus kita rubah gitu loh. PR ke depannya bang. Ya. Ada tanggapannya lagi bang? Ya. WRC Rizky Godam ini berbeda dengan WRC yang lain. Kenapa saya katakan berbeda? Kita ini WRC aliansi, bukan WRC komunitas. Ya, dengan 73 komunitas sekarang yang berhimpun. Berbagai corak, karakter yang dikatakan Pak Adli tadi, mindsetnya luar biasa, banyaknya. Jadi bagaimana menyatukan visi tadi untuk dalam satu misi itu butuh kerja keras ya, dan pengorbanan. Filosofi kita tetap dari awal. Kita bukan hanya mengelola, kita bukan hanya menyatukan persamaan, tapi kita harus terus mampu mengelola perbedaan yang ada di antara kawan-kawan. Itu yang paling berat bang ya? Itu yang paling berat, mengelola perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika ini luar biasa. Ini yang menjadi titipan para leluhur kita ya, founding father lah istilahnya. Bahwasanya dengan keberagaman kita ini, itulah kekuatan besar lahirnya bangsa ini. Ini juga kita tanamkan di tubuh ya WRC Rizky Godam agar ke depan tetap mengesampingkan ego ya dalam bertindak dan terus berkoordinasi secara baik satu sama lain. Karena memang berbeda kita bicara teori dengan kondisi di lapangan. Betul. Apalagi menyingkap satu case yang menuntut keputusan cepat diambil ya. Bukan hanya kecelakaan kawan-kawan WRC kita yang telah turun ke lapangan ya, banyak hal-hal lain, terutama keributan-keributan yang berkaitan dengan kecelakaan hingga timbulnya konflik ya, ataupun potensi-potensi konflik yang mengancam ya keselamatan nyawa WRC sendiri. Ini menjadi PR tantangan ke depan. Kita akan terus bersinergi dan bekerja sama dengan bapak-bapak kepolisian ya, bapak-bapak pemerintah untuk terus menjaga kondusifnya Medan sekitarnya. Oke, siap bang. Ada lagi bang, boleh. Tambah lagi. Makanya itulah kenapa butuhnya kolektivitas dalam sebuah tim, ya. Kolektivitas dalam sebuah tim. Jadi tidak semuanya harus pintar dan tidak semuanya juga harus bodoh. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, sebuah tim sepak bola, masing-masing lini harus sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama, sekalipun dia saudara kandung, ya. Jadi masing-masing itulah pengelola potensi-potensi yang ada. Disitulah PR-PR kami juga nanti, bagaimana menempatkan pos-pos sebagai pemain bertahan, sebagai penyerang, sebagai gelandang pengatur serangan, dan sebagai striker murni, gitu loh. Jadi, tahu posisi bang ya? Ya, harus tahu posisi. Komposisi dan strategi, gitu loh. Betul. Sadar diri dan paham posisi masing-masing. Oh, makin mantap dia, makin dalam dia. Udah agak jauh gitu ya kita mendalam. Tapi ini aku sedikit menyinggung bang. Tadi abang mengeluarkan tuh perkataan bahwa WRC Rizky Godam ini adalah WRC-nya aliansi gitu ya. Berarti ini WRC-nya sebuah komunitas yang lebih besar daripada sebuah komunitas kecil. Mega komunitas gitu. Aku pengen waktunya nih bang gitu, lain kali gitu. Mana tahu ada waktu untuk aku undang untuk bahas lebih dalam tentang aliansi Godam. Sekarangnya kenapa? Kayaknya waktu kita nggak pas nih bang, gitu ya. Gitu, kita mau lebih eksklusif lagi bang. Sambil ngopi nanti kita di dalam studio. Oke bang? Oke, siap. Kopi Triboy, selalu kau. Pertanyaan terakhir bang, harapan sebagai pendiri WRC terhadap WRC-nya sendiri di tahun yang ketiga nih, berjalan ketiga gitu. Pertanyaan terakhir, enggak lagi, sumpah. Bukan, pertanyaan terakhir berarti bukan permintaan terakhir. Bukan permintaan terakhir, bang. Pertanyaan terakhir. Harapannya itu tadi, bisa solid dan bisa mengisi masing-masing lini. Jadi makanya dengan saling mengisi dari satu lini ke lini yang lainnya, itu akan kelihatan tidak kopongnya sebuah tim. Ya, karena ketika kita bicara WRC bukan bicara personal, seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita bicara WRC, kita akan bicara kolektivitas sebuah tim, ya. Karena bukan WRC aja yang dipertaruhkan, tapi nama baik aliansi juga ditaruhkan di sini. WRC Rizky Godam, ya.
Jadi harapannya saya pribadi mungkin ya, belum Bang Agam, saya pribadi ya, kalau harapan saya URC Godam ke depan bisa lebih matang dan bisa bekerja secara kolektivitas, membangun, mengisi kekosongan satu lini ke lini lainnya. Artinya masing-masing punya kemampuan, tapi masing-masing bisa saling melindungi, bukan saling menjatuhkan. Ya, bukan saling menjatuhkan atau saling menonjolkan diri. Ini sangat tidak baik dan sangat tidak saya harapkan. Ya, jadi yang sangat kita harapkan adalah ketika pemain satu lelah bisa diganti dengan pemain yang lain, pemain berikutnya. Jangan terlalu memaksakan diri, apa yang pada akhirnya bisa menimbulkan gejala sesak napas, ya, mual-mual, pening kepala gitu dia. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Bang Agam, teman Bang Agam. Ya, harapan untuk Unit URC-nya. seluruh rekan-rekan URC Rizky Godam ya. Kalian hari ini berulang tahun. Perjalanan 2 tahun bukan usia yang singkat juga, bukan juga matang sebenarnya. Ini adalah momen kalian untuk terus berbenah diri ya. Jangan pernah sesekali berpuas karena menyandang URC tersolid, terbanyak ya. Kami tidak inginkan hal itu menjadi Arogan. Sombongan diri gitu. Apa sih? Sombongan diri namanya, menjadi racun lah, virus bagi virus yang tertanam di benak itu ya. Boleh, silahkan memang berbangga karena memang kita wajib semua menjaga nama baik Panji Godam. Namun jangan lupa di luar sana kita banyak juga rekan-rekan ojol ya. Jangan pernah kalian menganggap lebih baik ya. Tetaplah dan terus berkembang maju pastinya ya. Terus belajar ya, jangan berpuas diri apalagi berbangga. Karena kita bekerja secara ikhlas. Tuhan akan mencatat ya dalam bentuk pahala, dan itu akan rekan-rekan dapatkan nanti seperti apa buah dari perjuangan kawan-kawan membantu sesama dengan hati yang ikhlas ya. Pengorbanan kawan-kawan tidak sia-sia, yakinlah ya. Berkoordinasilah satu sama lain, karena bagaimanapun kita pun banyak, jika tidak kompak ya, ini akan menjadi kontradiktif ataupun kontraproduktif lah terhadap program-program ke depan. Ini menjadi tantangan sendiri buat kita ya, selaku koordinator, dan menjadi tantangan tersendiri ya, melihat dinamika sekarang luar biasa. Kehadiran aplikator juga lebih dari 2 sekarang kan ya. Iya. Dan kita perlu terus join, bersinergi dengan kawan-kawan di lain untuk menjangkau lebih luas lagi, agar juga kita mendapat pengakuan dan restu dari seluruh rekan-rekan ojol Medan Sumatera Utara. Itu harapannya. Apalagi kira-kira? Itu aja Bang. Ya. Untuk kalian udah makan belum? Alhamdulillah sudah makan. Udah makan Bang? Udah makan. Oke Kedan, itulah tadi perbincangan kita dengan pendirinya atau koordinator dari URC Rizky Godam yang sudah mengundang kita tadi di acara ulang tahun URC mereka. Bang, aku minta waktunya nanti Bang ya, untuk bahas sekali lagi Bang, untuk bahas aliansi lebih dalam. Bisa Bang ya? Tergantung. Apa nih tergantungnya nih? Iya. Kopi adalah. Ada kopi kan ya? Ah, siap Bang. Oke Bang ya. Hah? Telur berapa papan? Telur berapa Bang? Kali 2 ya. Oke Kedan, itu tadi perbincangan kita dengan pendiri URC Rizky Godam, atau mereka sebut dengan koordinator gitu. Yang tadi udah ngundang kita ke acara ulang tahun mereka dan dikasih waktu buat bincang-bincang sedikit. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi edukasi buat kawan-kawan semuanya. Sekali lagi tadi URC tetap bersinergi Bang ya. Iya, Harus bersinergi ya. Harus wajib Bersinergi. Itu poin pentingnya. URC harus wajib bersinergi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Kedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.